Salam kompetensi untuk peserta kursus LPP Rumah Bahasa. Saya Isnen, salah satu instruktur LPP Rumah Bahasa di bidang Food and Beverage Service. Ini adalah salah satu contoh keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang staf Food and Beverage Service Departemen yang berada di restoran di dalam hotel berbintang. Berbicara pariwisata, hotel mempunyai peran penting dalam akomodasi. Salah satu bagian yang berperan penting adalah Food and Beverage Service atau pelayanan tentang makan dan minum di sebuah hotel berbintang. Sesi kali ini kita akan membahas dan belajar tentang pengetahuan, keterampilan, dan etika bekerja di Departemen Food and Beverage Service di sebuah hotel. Selamat belajar dan salam. Dalam kegiatan pelayanan di restoran, ada bagian yang punya tugas melayani makan dan minum tamu yang dikenal dalam kegiatan Food and Beverage Service. Staf yang melakukan pelayanan makan dan minum disebut dengan pramusaji atau waiter untuk laki-laki dan waitress untuk staf perempuan. Seorang pramusaji harus mempunyai penampilan diri yang baik dari mulai berpakaian sampai dengan penampilan fisik. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana penampilan seorang pramusaji yang baik. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang pengenalan peralatan dan perlengkapan yang biasanya digunakan dalam sebuah restoran untuk melayani makan dan minum tamu yang sesuai dengan standar pelayanan, khususnya untuk restoran hotel. Ada 5 jenis peralatan dan perlengkapan. Yang pertama adalah silverware atau cutlery, yaitu peralatan yang terbuat dari logam yang biasanya digunakan sebagai peralatan makan. Yang kedua adalah chinaware, biasanya terbuat dari bahan-bahan keramik yang digunakan atau berbentuk seperti piring, gelas, mangkuk yang digunakan untuk melayani tamu makan. Yang ketiga ada glassware yang biasanya berbentuk cup, cangkir atau gelas. Jenis peralatan atau perlengkapan yang keempat adalah linen and stationery yang biasanya terdiri dari tablecloth dan alat tulis serta buku menu. Yang kelima adalah peralatan lainnya yang mendukung kegiatan waiter atau waitress dalam melayani pemesanan terhadap tamu. Ada tray atau nampan, vas bunga, dan lain-lain. Ya, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat-alat yang biasa digunakan di dalam sebuah restoran.
Peralatan makan yang masuk kategori dalam silverware terdiri dari soup spoon, digunakan untuk menyantap hidangan yang berkuah atau berbentuk sup. Stick knife, pisau makan yang digunakan untuk menyantap steak atau daging. Yang ketiga ada dinner spoon, yaitu sendok yang digunakan untuk menyantap hidangan utama. Ada fork spoon, yaitu garpu yang digunakan untuk menyantap hidangan utama. Ada dessert fork, garpu kecil yang digunakan untuk menyantap hidangan penutup. Yang terakhir ada butter knife, yaitu pisau yang digunakan untuk mengoles roti. Dan peralatan makan yang masuk kategori dalam Chinaware adalah dinner plate, yaitu piring yang digunakan untuk menyantap hidangan utama. Dessert plate yang digunakan untuk menyantap hidangan penutup. B&B plate, yaitu piring yang digunakan untuk menaruh roti. Tea and coffee cup, cangkir untuk kopi atau teh. Dan terakhir ada soup cup atau soup bowl yang digunakan untuk sup atau makanan berkuah. Pada kategori glassware ada water goblet, cangkir yang digunakan untuk air mineral. Ada highball glass yang digunakan untuk jus dan minuman manis lainnya. Beer glass digunakan untuk minuman berkarbonasi atau bir. Wine glass untuk anggur atau wine. Cocktail glass untuk minuman beralkohol. Yang terakhir adalah old fashioned glass, yaitu gelas yang digunakan untuk menyajikan minuman beralkohol yang dicampur dengan es batu. Selanjutnya adalah yang masuk kategori linen and stationery. Ada gas napkin. Gas napkin adalah serbet makan yang digunakan untuk melindungi pakaian tamu baik dari serpihan makan atau noda kotor yang ditimbulkan dari makanan yang disantap. Yang kedua ada placemat atau tatakan makan. Yang ketiga adalah menu book atau buku menu dan pulpen yang digunakan untuk mencatat pesanan makan dari si tamu. Pada jenis perlengkapan lainnya, ada baki atau tray yang digunakan untuk membawa hidangan. Ada toothpick holder atau tempat tusuk gigi. Ada ashtray atau asbak. Dan juga ada flower vase atau vas bunga. Sebelum melakukan table setup, seorang pramusaji harus mengecek terlebih dahulu keadaan meja dan kursi yang akan digunakan untuk makan. Tidak goyang, dalam keadaan baik,
tidak keropos, dan lain-lain, agar keamanan tamu terjaga ketika sedang menyantap hidangan makan. Setelah dalam keadaan aman, kemudian pramusaji melakukan proses table setup dari mulai memasang taplak meja, kemudian silencer atau multon yang berfungsi sebagai pelapis meja makan. Selanjutnya adalah pramusaji menentukan centerpiece, yaitu menentukan center meja dengan menaruh vas bunga, nomor meja, tempat garam, dan merica. Setelah centerpiece ditentukan, barulah kemudian pramusaji memasang peralatan lainnya seperti silverware, chinaware, glassware, dan gas napkin sebagai standar perlengkapan makan tamu di restoran. Setelah selesai, lakukan pengecekan ulang terhadap table setup yang sudah dilakukan. Ada beberapa jenis table setup. Ada basic cover setup, yang kedua ada standard a la carte table setup, dan yang ketiga adalah elaborate cover table setup.